Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pagi hari yang baik ini kita masih bisa menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu sambil diniatkan iktikaf sampai menjelang waktu subuh nanti. Mudah-mudahan aktivitas kita pagi hari ini adalah aktivitas yang menjadi ibadah yang diterima oleh Allah sebagai ibadah terbaik kita di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di hari Sabtu yang terakhir insyaallah di bulan Sya'ban, yaitu tanggal 23 Sya'ban 1446 Hijriah. Insyaallah Sabtu depan mungkin kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang menjadi primadona, bulan yang menjadi harapan bagi kita semuanya orang-orang beriman. Sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk kegembiraan, maka kita disunahkan untuk senantiasa mengkaji hal-hal terkait dengan Ramadan, atau dikenal dengan namanya tarhibu Ramadan. Tarhib menyambut dengan sukacita, penuh kegembiraan akan kehadiran Ramadan. Jadi muqtadul halnya, muqtadul hal itu apa ya? Yang tepatnya ketika kita mau menghadapi sesuatu, ya, kajian itu dikaitkan dengan sesuatu itu. Likulli maqam maqalun wa likulli maqal maqamun. Bagi setiap tempat, bagi setiap waktu ada perkataannya, ada materinya. Bagi setiap materi itu ada tempatnya. Jadi kalau misalkan acara nikahan, baca ayat Qur'annya ya ayat Qur'an tentang nikahan. Jangan sampai ketika nikahan baca ayat Qur'annya tentang kematian gitu ya. Betul, sama-sama ayat Qur'an. Itu tapi tidak muqtadul hal namanya. Ya, tidak muqtadul hal. Jadi ini tentang nikahan, pas begitu yang qori'nya baca alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baru ke orang akan udah mau diingetin mati misalnya. Betul, sama-sama ayat Quran, tapi tidak muqtadul hal. Tidak muqtadul hal, ya. Jadi likulli maqam maqalun wa likulli maqal maqam. Zaman, likulli zaman ibadatun wa likulli ibadah zaman. Jadi setiap waktu ada ibadah tertentu dan setiap ibadah ada waktunya. Jadi ada waktu yang prioritas, ibadah apa yang prioritas pada waktu itu. Misalkan ketika Idul Adha, ya tanggal 10
11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Itu yang tepat itu apakah akikah, apakah kurban? Ya, itu setiap zaman waktu ada ibadahnya. Berarti ibadah yang tepat saat itu adalah ibadah apa? Ibadah kurban. Nah, kita harus biasakan begitu dalam fikih itu. Ada tartibnya namanya. Nah, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan juga oleh para sahabat dan salafus saleh. Ya, saya baca ibaratnya misalkan begini. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bi qudumi Ramadan. Kama kharajahu al-Imam Ahmad wa an-Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu yaqulu qad ja'akum shahrur Ramadan shahrun mubarakun kataballahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Qala ba'dul ulama hadzal haditsu aslun bi tahni'atin nasi ba'duhum ba'dan bi syahri ramadan. Wa qala aidan bi haditsin ukhra atakum ramadan sayyidus suhur fa marhaban bihi wa ahla. Jadi kata Ibnu Rajab Al-Hambali, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bi qudumi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memberikan kabar gembira, mengkondisikan, menginformasikan kepada para sahabatnya, ya, bi qudumi Ramadan, akan kehadiran bulan Ramadan. Di antara hadis Nabi yang mengatakan kepada para sahabat untuk mengkondisikan akan kehadiran Ramadan adalah apa? Atakum Ramadan sayyidus suhur fa marhaban bihi wa ahla. Akan datang kepada kalian bulan Ramadan, tuannya bulan, ucapkan marhaban bihi wa ahla. Selamat datang wahai Ramadan. Jadi yang mengucapkan marhaban ya Ramadan itu pertama kali Rasulullah. Ini yang disebut dengan tarhib. Jadi tarhib itu bukan seremonial yang tanpa makna, tapi itu sunnah, Pak. Dan yang melakukan itu pertama adalah Rasulullah. Makanya namanya tarhib. Tarhib ini ada dua, ada pakai H kecil, ada pakai H besar. Kalau pakai H kecil dari rohaba yarhabu rohbun, ya artinya adalah lapang dan leluasa. Kalau tarhib dari kata rohaba yurhibu tarhiban, itu artinya adalah menyambut dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Itu tarhib dengan hak kecil. Tapi kalau tarhib dengan hak besar, rohaba yarhabu rohbun, artinya intimidasi dan ancaman. Jadi kalau misalkan ada umat Islam yang dia mengeluh dengan kehadiran Ramadan, ya mau puasa, gak bisa ngopi nih banget. Itu namanya tarhib. Ramadan sebagai ancaman dan teror kan itu. Makanya wajah kita itu harus benar-benar bahagia. Kalau bapak bahagia dengan kehadiran Ramadan, ibu bahagia dengan kehadiran Ramadan, itu namanya tarhib. Kalau bapak dan ibu nggak senang dengan Ramadan, wajahnya nekuk kayak kanebo kering, itu namanya tarhib gitu. Yang masdarnya itu irhab artinya teror, irhabi artinya teroris. Ramadan sebagai teror, bahaya. Makanya hati-hati, kita tarhib atau tarhib gitu. Jadi kalau kita nggak bahagia dengan Ramadan, jangan-jangan ini namanya apa? Tarhib. Kalau senang, bahagia, gembira dengan Ramadan, namanya apa? Tarhib. Jangan salah ucap. Makanya bahasa Arab itu begitu, Pak. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, segala kebinasaan bagi Allah Tuhan yang maha menyakiti. Jadi alhamdu pujian, alhamdu kebinasaan. Nah, ini bahaya, Pak. Nah, jadi begitu, tarhib dan juga tarhib. Makanya kita tarhib, marhaban. Jadi kalau tarhib menyambut dengan sukacita, gembira, bahagia akan kehadiran Ramadan. Nah, jadi tarhib itu
bukan seremonial yang tanpa makna, tapi dia bagian dari sunnah. Kalau dia bagian dari sunnah berarti ada nilai pahala di dalam, ada kebaikan di dalam, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama, tarhib itu adalah sunnah, tradisi Rasulullah, tradisi para sahabat. Bahkan dikatakan oleh qala ba'dul ulama terkait hadis yang tadi, qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kataballahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan atas kalian puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurima, barang siapa yang terhalang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka sungguh dia akan terhalang melakukan kebaikan di luar Ramadan. Wala ba'dul ulama hadzal hadis aslun fi tahni'atin nasi ba'dhum ba'dun bi syahri Ramadan. Kata sebagian ulama, hadis ini diucapkan Nabi, disampaikan Nabi dalam rangka menyambut kehadiran bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu menjelaskan tentang keutamaan Ramadan sebelum kedatangan Ramadan, sehingga para sahabat itu dicas, dimotivasi, dibangkitkan ruhnya dan lain sebagainya. Nah, jadi begitu. Wafi hadis akhar, di hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Atakum Ramadan sayyidus suhur, famarhaban bihi wa ahla. Telah datang kepada kalian, ucapkan marhaban ya Ramadan. Jadi begitu Pak. Jadi satu harus sama. Ya, sebelum, jadi harus gitu. Baik pribadi, lembaga, marhaban ya Ramadan. Kalau dulu kan Nabi diucapkan gak ada bannernya, gak ada percetakannya, masalahnya dulunya gitu ya, sehingga banyak spanduk gitu loh ya. Sekarang kita bisa seperti itu satu. Yang kedua, kata Ibnu Rajab Al-Hambali begitu, bahwa menyambut Ramadan itu adalah ekspresi kegembiraan, kebahagiaan hati kita. Karena kalau kita mau kehadiran tamu itu adalah tamu yang kita sukai, pasti disambut. Ibaratnya begitu, kata beliau begini ibaratnya. Kaifa la yubashshirul mu'minu bi fathi abwabil jinan, wa kaifa la yubashshirul mujrimu bi ghalqi abwabin niran, wa kaifa la yubashshirul aqilu bi waqtin yudallu fihi sayatin. Min aina yusaddu hadha zaman zamanu. Kata Ibnu Rajab, bahasa bebasnya gini, terjemah bebasnya. Ya, kaifa la yubashshirul mu'min bi fathi abwabil jinan. Mustahil kalau dia orang beriman enggak gembira dengan Ramadan sementara pintu surga terbuka lebar. Mustahil kalau dia orang yang punya dosa enggak gembira dengan Ramadan sementara pintu neraka ditutup rapat dan dosa pun diampuni. Mustahil kalau dia punya akal dan akalnya normal tidak gembira dengan Ramadan sementara setan yang menjadi penghambat dalam kebaikan diikat oleh Allah, dibelenggu oleh Allah. Dan waktu mana yang lebih dahsyat, lebih hebat, seperti halnya waktu-waktu yang terjadi di bulan Ramadan. Jadi mustahil kalau dia punya iman, kalau dia orang berdosa, kalau dia orang berakal nggak gembira. Kata Ibnu Rajab begitu. Artinya menyambut itu sebagai ekspresi kegembiraan, ekspresi kebahagiaan. Ya, karena kalau kita senang dengan tamu yang akan hadir ke rumah kita, pasti kita ekspresikan kegembiraan akan kehadiran itu dengan mempersiapkan segala-galanya. Jadi harus gembira, harus bahagia. Ya. Walaupun korma belum ada dan sirup belum ada, gembira pokoknya pertama kali. Gembira dulu pokoknya. Tersenyum, bahagia, senang gitu. Kayak kita mau ketemu idola lah gitu loh. Ketemu Ramadan, bahagia, ceria. Ya, jadi begitu. Kenapa sebabnya? Supaya nanti muncul chemistry gitu. Muncul keterikatan, ketersambungan antara diri kita dengan Ramadan. Karena Ramadan ini Pak, bulan yang punya ruh. Makanya Imam Al-Qusairi di dalam Ar-Risalah Al-Qusairiyah dia mengatakan begini, as-sawmu ala salasati awjuhin. Puasa itu sebetulnya ada tiga wajah. Ada saumul ruh, ada saumul akli, ada saumul nafsi. Jadi ada puasanya ruh, ada puasanya akal, ada puasanya jiwa kita, badan kita. Saumur ruh, ya, puasanya rid bi qasri anil amal.
Puasanya ruh itu dengan cara memendekkan kita dari angan-angan yang terlalu berlebihan, panjang angan-angan. Wasaumul akli ikhtilafil hawa, puasanya akal kita dengan melawan hawa nafsu. Wasaumun nafsi ya bil imsaki anil ta'ami wal mahari, puasanya jiwa kita, fisik kita menahan diri dari makanan dan sesuatu yang diharamkan. Jadi Ramadan itu Pak ada ruhnya. Makanya kita kan ketika mau hadir Ramadan itu kerasa suasananya berbeda sekali itu. 10 hari lagi sebelum Ramadan kayaknya suasana udah puasa. Jadi kehadiran bulan Ramadan dengan kehadiran bulan yang lain itu beda Pak. Auranya beda, suasana beda. Ngerasain gak Pak kira-kira sekarang ini? Panasnya udah mulai panas Ramadan kayak gitu ya. Udaranya sudah mulai udara Ramadan. Ini tanda-tandanya kayaknya Ramadan sudah mau datang. Emang apa tanda-tandanya? Mulai banyak iklan sirup dan sarung kayaknya. Bukan itu sebetulnya. Ya, kita mah kadang-kadang tanda-tanda Ramadan mulai banyak iklan sirup dan iklan sarung. Bukan, karena memang auranya itu aura apa? Aura Ramadan. Ruhnya itu begitu. Makanya begini kata Mu'alla bin Fadal ya. Ini bagaimana para sahabat itu menyambungkan ruh mereka dengan ruh Ramadan. Wa qala Mu'alla bin Fadl, dan berkata Mu'alla bin Fadl, kanu yaqunallaha sittata ashhurin ayyuballighuhum Ramadan. Berkata Mu'alla bin Fadl, kanu adalah para sahabat Nabi, yaqunallaha sittata ashhurin ayyuballighuhum Ramadan. Mereka ini memohon dan berdoa kepada Allah sittata ashhurin, 6 bulan ayyuballighuhum Ramadan, agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Wa qala Yahya bin Abi Katsir, berkata Yahya bin Abi Katsir, kana min du'aihim, adalah bagian daripada doa-doa para sahabat itu apa? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan, sampaikan Ramadan ke dalam hatiku, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah seluruh amalan-amalanku selama bulan Ramadan. Jadi dalam rangka menyambungkan chemistry para sahabat Nabi dengan Ramadan itu apa? Kanu yad'unallaha sittata ashhurin ayyuballighuhum Ramadan. Selalu berdoa agar disampaikan ke Ramadan 6 bulan sebelum kehadiran Ramadan. Di antara doanya apa? Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Wasallimni Ramadan, sampaikan Ramadan ke dalam hati. Makanya doa itu Pak, baiknya kita memang doa dengan apa yang disampaikan Rasul, doa apa yang ditulis oleh para sahabat, para ulama, karena mereka adalah orang yang mengerti tentang usluh bahasa. Sehingga kalau kita mungkin gini Pak, melihat doa Rasul itu kan singkat-singkat. Misalkan ketika Rasul menjelaskan tentang dahsyatnya malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, di mana Allah nanti menurunkan Lailatul Qadar pada malam 1000 bulan itu. Yang ibadah seorang hamba itu lebih baik dari ibadah 83 tahun. Turun malaikat dipimpin Jibril, bahkan berbagai macam keputusan nanti diberikan. Dalam serangka ketika Rasul menjelaskan tentang malam yang begitu dahsyat dan luar biasa, kemudian Isa nanya, ya Rasul, kalau malam itu terjadi, apa yang harus aku baca? Apa yang harus kupanjatkan kepada Allah kalau itu terjadi malam Lailatul Qadar? Apa jawaban Rasul? Di malam yang begitu dahsyat luar biasa itu apa? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cuma begitu doang. Kalau pengennya kita kan doanya panjang Pak. Minta dipanjangin umur, sehat lahir batin, anak soleh-solehah sukses, mulia, rezeki banyak, halal pokoknya, pemajikan setia, setiap tikungan ada, misalkan gitu ya. Tapi kenapa ketika begitu malam yang begitu dahsyat, Aisyah nanya kepada Nabi, Nabi cuma menjawab apa? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Cuma begitu doang, cuma pendek. Padahal malam itu malam yang sangat dahsyat gitu. Bagi kita ketika baca terjemah apa? Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, maafkan aku ya Allah. Kok gini doang sih doanya gitu?
Pengennya kita rezekinya dibanyakin, halal, sukses, masuk surga tanpa hisab. Itu loh pengennya, doa itu panjang gitu. Tapi kenapa doa Nabi ketika begitu pendek gitu? Pas kita baca terjemahnya, cuma gini doang terjemahnya. Itulah Nabi itu yang namanya Jawami'ul Kalim. Itulah kadang-kadang banyak orang sekarang kadang-kadang suka menyalahkan redaksi tulisan para ulama, ya, disebabkan karena dia hanya baca terkait dengan teks johirnya saja. Padahal ulama itu kan ibaratnya begini, kita baru belajar bahasa Indonesia mau kritik orang yang sudah belajar sastra gitu. Ya, gini kalau dalam ilmu balaghah, kalau saya bilang antakalbun artinya apa Pak? Engkau anjing. Itu kalau orang nggak paham saya ngomong antakalbun, engkau anjing, ngadak itu Pak. Padahal saya sedang memuji dia dengan ilmu balaghah. Kesetiaanmu, keloyalitasanmu seperti halnya anjing. Jadi saya sedang memuji dia, antakalbun, setiamu seperti halnya anjing. Tapi karena dia nggak paham tentang ilmu balaghah, makna tasbih, ngadak dia digebukin orang yang ngomong kayak begitu. Benar nggak kira-kira kayak gitu? Iya. Karena kita kadang-kadang suka begitu. Pak, saya udah baca banyak kitab Pak. Paling tidak kitab besar terkait dengan masalah doa, terkait dengan kenapa ada doa itu Allahumma laka sumtu. Kalau Imam Profesor Wahbah Juhaili di dalam Fiqhul Islam wa Adillah Tuhan itu dia menjelaskan banyak tuh. Itu ada 10 jilid. Ada terjemahnya. Makanya kalau menurut saya sih kalau ingin merujuk fikih ya bapak-bapak belilah Fiqhul Islam wa Adillah Tuhannya Wahbah Juhaili ya. 10 jilid itu udah ada terjemahnya lengkap itu ya, al-fiqhul Islam wa adillatuh, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Karena beliau itu kan profesor dalam bidang syariah, jadi kalau pegangan fikih ingin yang lengkap, fikih Islam wa adillatuh dan terjemah biar kita itu dalam beragama itu rujukannya jelas. Kalau fikih kemana, kalau hadis kemana, kalau tafsir kemana, kalau sejarah kemana. Kalau bahasa kitanya kan harus linear. Nggak mungkin Bapak periksa gigi ke dokter kandungan, kan nggak mungkin. Itu dalam urusan dunia itu nggak mungkin gitu. Ya, periksa gigi ke dokter kandungan nggak mungkin. Ya, ibu periksa kandungan ke dokter gigi juga nggak mungkin gitu. Kan nggak mungkin dalam urusan dunia. Nah, dalam urusan agama pun harusnya begitu. Ya, dalam urusan agama itu dijelaskan begini Pak. Jadi kata Profesor Wahbah Juhaili, dhahabat doma'u wa talatil huruf wa tabatul ajru insyaallah. Itu ada statement Nabi yang menunjukkan tentang syukur. Kemudian akhirnya ditambahkan Allahumma lakasumtu. Itu dikutip dari berbagai macam hadis Nabi, riwayat Tirmidzi, riwayat Ahmad. Jadi begini, para ulama itu saking tidak maunya. Jadi dalam bahasa ilmu balaghah namanya adalah al-iktibas namanya. Al-iktibas. Iktibas itu begini. Kalau Bapak misalkan mau ceramah, itu pembukaan, itu pasti mengutip tentang sebagian ayat Quran. Misalkan saya pembukaan, Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Saya tanya kira-kira itu ada ayat Qurannya enggak? Ayat Quran. Atau misalkan saya baca lagi, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Itu ayat Qurannya bukan? Tapi kan saya bukan sedang baca ayat Quran. Saya sedang melakukan pembukaan, muqaddimah ketika mau bicara. Nah, para ulama kita kenapa mengutip dari Al-Quran? Itu namanya al-iktibas. Saking mereka inginnya menggunakan Quran, maka ketika pembukaan pembicaraan mereka begitu. Itu namanya al-iktibas. Jadi mereka itu tidak mau menggunakan redaksi mereka, walaupun mereka paham terkait dengan bahasa Arab, maka mereka ambil hadis-hadis Nabi yang banyak itu digabungkan. Kemudian Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu saking tidak maunya menggunakan redaksi, dia ingin menggunakan redaksi ulang. Imam Malik itu ditanya, tuh coba di dalam biografi Imam Malik itu ditanya. Imam Malik itu imam yang sangat ketat karena dia terkenal dengan ahli hadis. Tapi Imam Malik pernah memasukkan hadis yang dhaif. Pas ketika ditanya, kenapa wahai Syekh?
hadis doib kau masukkan. Apa kata Imam Malik? Daripada aku menggunakan pemikiranku, daripada aku menggunakan akalku, maka aku pakai hadis doib, walaupun hadis doib tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Saking dia inginnya menggunakan itu, sampai dia hadis doib dimasukkan karena tidak mau menggunakan tentang logika dan akal. Sampai begitu para ulama itu sebetulnya. Tapi sekarang kan kadang-kadang hal-hal yang begitu kan tidak ditelusuri lebih dalam lagi, sehingga kita melihat redaksi sesuatu yang kadang-kadang kita kagak paham, langsung kita simpulkan. Karena namanya bahasa Arab, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja begitu. Bapaknya telah pergi. Kemana bapak dia? Bapaknya sudah pergi. Kira-kira tafsirannya apa bapaknya sudah pergi di situ? Hah? Kan begitu, apakah pergi ke Bandung, apakah meninggal? Kan begitu masalahnya. Nah ini kan yang begitu aja kita butuh tafsir. Apalagi terkait dengan bahasa Arab yang begitu luar biasa dalam. Nah itulah pentingnya hanya ilmu. Pentingnya ilmu. Jadi doa itu dianjurkan kita dengan doa yang dibacakan Rasul, sampaikan para ulama, para sahabat. Nah, salah satu doa ini kan begitu. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Sampaikan Ramadan ke dalam hatiku, kepada diriku. Kenapa begitu? Ya, supaya ada ketersambungan, keterikatan, chemistry tadi antara diri kita dengan Ramadan, antara ruh kita dengan Ramadan. Karena banyak orang yang hidup dan sampai ke Ramadan, tapi Ramadan nggak sampai kepada dia. Dia umurnya sampai ke Ramadan, fisiknya sehat, rezekinya banyak, Ramadannya nggak sampai kepada dia. Orang taraweh dia mah di luar nongkrong nih. Orang baca Quran dia mah kadang-kadang boro-boro menghantamkan baca Quran. Orang puasa dia mah masih mulut siang-siang. Sampai dia ke Ramadan, tetapi Ramadan tidak sampai ke hati dia. Sama ada orang yang sampai ke Mekah untuk umroh, untuk haji, tetapi ternyata Ka'bahnya nggak sampai ke hati dia, sehingga ketika dia melihat Ka'bah nggak ada sedikit pun getarannya gitu. Nggak ada getaran. Jadi makanya Ramadan sebagai bulan, Ka'bah sebagai bangunan fisik persegi 4, atau Quran sebagai tulisan berbahasa Arab, itu adalah merupakan benda-benda mati tetapi memiliki ruh yang dia akan nyambung dengan ruhnya orang-orang beriman ketika interaksi dengan. Jadi begitu, makanya di dalam kitab Syairiyah apa dikatakan? As-sawmu ala thalathatin awjuhin, sawmul ruh, was-sawmul aql, was-sawmul nafs. Puasanya ruh, puasanya akal, puasanya jiwa kita. Puasanya ruh bi qasril amal. Ruh itu puasa dengan cara kita memendekkan angan-angan. Wasawmul aql bi khilafil hawa. Puasanya akal dengan cara melawan hawa nafsu. Wasawmun nafs bil imsaki anit ta'ami wal maharim. Puasa fisik kita dengan cara tidak makan dan dengan cara kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Dan begitu. Makanya dalam Quran itu ada dua, ada siyam, ada saum. Kalau surat Al-Baqarah 183 itu lafaznya siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kalau dalam surat 19 Maryam ayat 26 itu kalimatnya saum. Inni nadartu lirrahmani sauma wa lam ukallima yauma insiya. Itu saum. Makanya kata Al-Khilaliyah di dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah, dia membedakan antara as-siyam dengan as-saum. Jadi kalau as-siyam itu kita puasa itu harus dua, Pak. Satu puasa dalam rangka menjalankan syariat, perintah Allah, itu siyam namanya. Makanya kalau siyam itu diterjemahkan dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah itu adalah al-imsaku anil muftirat. Dia adalah menahan diri dari segala yang membatalkan. Sedangkan saum adalah al-imsaku anil muhlikat.
Dia menahan diri dari segala yang membinasakan dan merusak. Makanya ketika Siti Maryam ditanya, apa? Inni nadartu lirrahmani shauma falam ukallimal yauma insiya. Aku bernazar kepada Tuhanku yang Maha Rahman shauma, untuk berpuasa. Apa makna puasa saum di situ apa? Falam ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada manusia pada hari itu. Itu saum namanya al-imsak. Al-imsak apa? Anil muhlikat, menahan diri dari yang membinasakan, yang merusak. Makanya saum kita itu harus apa? Saum menjalankan syariat dalam rangka kita beribadah, dengan saum dalam rangka mentarbiyah, namanya saum, agar diri kita punya power dengan puasa itu. Jadi sebetulnya dalam menjalankan syariat agama kita begitu, Pak. Harus ada dua gitu. Kita sholat dalam menjalankan syariat, dan sholat dalam rangka mentarbiyah diri kita. Nah, kalau misalkan sholat dalam rangka tarbiyah, dalam rangka pendidikan, itu yang disebut dengan hakikat sholat namanya. Jadi kita kan kadang-kadang sholat baru berkaitan dengan masalah fikih. Sholat itu satu, menghadap kiblat, ya, suci hadas besar, hadas kecil, nutup aurat, masuk waktu, terpenuhi rukunnya, terpenuhi sunnahnya. Itu sholat bicara fikih. Tapi harusnya kita ibadah kita itu dalam rangka menjalankan syariat plus dalam rangka mentarbiyah diri. Ketika sholat dalam artian mentarbiyah, maka di situ mau tidak mau kita harus pahami tentang hakikat daripada sholat itu. Jadi siang itu ketika menjalankan syariat, al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari makan, dari minum, hubungan suami istri, itu siang kita. Tapi kalau saum dalam rangka mentarbiyah diri kita, anil muhlikat, dari ngomong, dari berkata, dari berperilaku, dari melihat sesuatu yang diharamkan, itulah saum. Sehingga syariat kita benar, sehingga fungsi tarbiyah Ramadan kita juga benar. Itu begitu. Makanya kita jangan alergi, Pak, dengan kajian hakikat itu. Jangan alergi, karena hakikat itu nanti ke hikmah munculnya. Jadi kita itu makhluk ruh, Pak. Jadi pahami dalil Quran itu ruhnya. Kan begini kata Imam Abu Hanifah, ya. Kenapa dulu itu zakat itu adalah dengan bahan pokok, misalnya dengan kurma, ya? Kenapa dengan kurma, misalnya? Kemudian kalaupun mau dikiaskan adalah dengan makanan apa? Pokok. Tapi kenapa sekarang zakat itu dengan apa? Zakat kita itu boleh pakai apa sekarang? Pakai uang. Pertanyaan saya, di zaman Nabi sudah ada uang atau tidak kira-kira? Di zaman Nabi sudah ada uang atau belum? Sudah ada, dinar dan dirham sudah ada. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi tidak menggunakan dirham dan dinar gitu? Kenapa kita sekarang pakai uang? Harusnya kan kalau mau ngikutin di zaman Nabi, saklek kita udah. Nabi pakai kurma-kurma. Kalaupun mau dikias adalah pakai makanan apa? Makanan pokok. Karena kurma adalah merupakan makanan pokoknya bangsa Arab pada saat itu, ataupun misalkan dengan gandum, atau misalkan dengan roti kering, atau dengan susu kering. Kenapa kita tidak saklek? Tok begitu, tidak boleh dirubah-rubah. Ya, kalau perlu udah pakai kurma aja, kan kurma nggak susah sekarang kan. Ada 270 juta rakyat Indonesia, taruhlah Islamnya itu 180 juta. 180 juta kaum muslimin kali 3,5 liter kurma. Numpuk amat, giung-giung sih ada haran kurma kan. Ya, udah nyiapin tentang kurma hanya beres lebaran kamu mabuk kurma kabeh gitu ya. 350 3 kilo setengah misalkan, atau 3 liter setengah, 2 kilo setengah kali 180 juta, kira-kira berapa ton kurma? Ya. Dan itu bukan hanya Indonesia, seluruh dunia umat Islamnya kurma, di mana-mana kurma kayak gitu. Pertanyaan kemana? Kata Imam Abu Hanifah, dia melihatnya tentang ruhul hukminya, ada ruh hukumnya. Jadi bukan semata fisik hukumnya yang dilihat, adalah ruhul hukmi. Kata Abu Hanifah begitu. Apa ruh hukumnya? Karena saat itu yang paling memudahkan baik bagi mustahik maupun muzaki, yang menyampaikan zakat maupun yang menerima zakat, adalah makanan yang langsung bisa jadi. Kurma itu begitu disampaikan langsung bisa dimakan tanpa dimasak, dan dia mudah mendapatkan itu. Itu ruh hukumnya namanya. Sekarang begitu, ketika bapak mau mudik belum zakat fitrah, di tengah jalan
kemudian macet, kemungkinan datang sampai ke tempat kita ini bisa selesai sholat Idul Fitri sementara kita masih di jalan, sementara Bapak belum zakat fitrah. Pada saat ketika di jalan macet sampai berkilo-kilo, sampai berjam-jam, diprediksi melalui WA, melalui Google Map, Bapak akan sampai ke sana adalah jam 10 siang, beres orang sholat, gimana ceritanya? Di situ kita dimudahkan, oh bisa berzakat fitrah. Langsung Ustaz Ahmad saya zakat fitrah 10 orang dari keluarga saya, transfer ting-tong, beres kayak begitu. Itu ruhul hukmi namanya, ruh hukum namanya. Ruh hukum. Komponennya dalam memutuskan ruh hukum itu tidak panjang. Jadi begitu, Pak. Jadi agama kalau tidak pakai ruhnya, Pak, kering nantinya. Jadi kita ibadah kalau nggak pakai ruh, hanya berdasarkan kepada masalah fikih dalam artian menjalankan syariat tok, itu nanti kering ibadah kita. Makanya ruh itu dilibatkan. Nah inilah yang membedakan ibadah kita dengan ibadahnya orang lain. Nggak ada ruhnya. Jadi begitu. Makanya saya sering menjelaskan ketika kita memahami tentang surat Al-Baqarah 183, kita sepil misalkan, kita pretelin misalkan dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan itu kan huruf panggilan. Jadi sebelum dijalankan, sebelum diperintahkan sesuatu, Allah itu biasa memanggil dulu. Ya ayyuhan nas u'budu. Sebelum kita diperintahkan ibadah, dipanggil dulu, hei manusia. Kalau ibadah dalam pengertian umum, Allah panggilnya manusia, wahai manusia. Karena memang ibadah itu untuk semua manusia sebetulnya. Untuk semua manusia. Makanya sebetulnya ibadah itu basic need. Ibadah itu adalah kebutuhan fitrah semua manusia. Makanya kata Malik bin Nabi itu apa? Hasil riset dia terhadap kehidupan manusia. Kata Malik bin Nabi, aku pernah menemukan kehidupan manusia yang tidak di situ ada aktivitas ekonomi. Manusia pernah tidak melakukan aktivitas politik. Tapi apa kata Malik bin Nabi? Dari sekian yang kuteliti kehidupan manusia, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan aktivitas ibadah. Jadi manusia pernah mengalami tidak melakukan aktivitas ekonomi, tidak melakukan aktivitas politik, tetapi tidak satupun kehidupan manusia yang kuteliti dia tidak melakukan aktivitas ibadah, ritual. Karena memang itu basic, kebutuhan dasar manusia adalah ibadah. Makanya perintahnya ya ayyuhan nasu u'budu. Wahai manusia, beribadahlah kalian. Jadi ibadah itu kebutuhan fitrah, kebutuhan dasar, kebutuhan asasi. Kalau bahasa ekonominya kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Tapi kan kita karena belajarnya adalah belajar barat, kebutuhan primer itu hanya sandang, pangan, dan papan. SPP. Sandang, pangan, papan. Makanya banyak kita yang stres gara-gara SPP gitu. Karena kebutuhan dasar kita, primer kita SPP doang. Kenapa kebutuhan primernya SPP, sandang, pangan, papan? Karena kita dipandangnya makhluk materi ansih. Makanya ibadah kita jangan ibadah yang terkait dengan masalah materi. Itulah yang menyebabkan kita sering ribut itu di masalah apa? Di masalah syariat, tapi masalah tarbiyah, hakikat ibadah. Kadang-kadang kita kurang. Ibaratnya jalan menuju Allah itu ada on road, ada off road, gitu. Ada on road yang biasa-biasa aja, ada off road yang luar biasa. Luar biasa itulah kita pahami dari sisi hakikatnya. Makanya ulama dulu dia banyak yang jalan off road. Jalan off road itu menuju Allah biasanya melalui jalur tasawuf, thariqah, jalur tikus. Cuma jalur tikus nggak paham jalan utamanya, nyasar nantinya gitu. Jadi jangan coba-coba ngambil jalan apa? Jalan tikus thariqah, tapi kita nggak paham jalan besar, nyasar nanti. Makanya semua ilmu itu kan pernah mengalami distorsi. Bukan hanya tasawuf yang mengalami distorsi, tafsir aja mengalami distorsi. Makanya muncul para ulama sebagai mujadid untuk meluruskan yang distorsi. Semua ilmu mengalami distorsi, Pak.
Ilmu akidah aja pemikirannya distorsi. Makanya ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada Syiah, ada Khawarij. Maka muncullah Abu Hasan Al-Asy'ari dengan konsep ahli sunnah wal jamaah. Dalam tafsir ada tafsir Israiliyatnya, ada tafsir yang ininya. Maka muncullah para ulama Tabari, Imam Ibnu Katsir untuk meluruskan terkait dengan itu. Dalam masalah tasawuf sama, mengalami distorsi, ada tasawuf irfani, ada tasawuf falsafi. Maka muncullah Imam Ghazali, Abu Hasan Al-Asy'ari untuk meluruskan mana tasawuf yang menyimpang, mana tasawuf yang lurus. Sampai-sampai akhirnya kontemporannya Buya Hamka dengan tasawuf modernnya. Jadi semua ilmu pernah mengalami distorsi, penyimpangan. Maka muncul para ulama-ulama mujaddid untuk meluruskan itu. Cuma ada sebagian yang tidak mau belajar, langsung pokoknya disimpangkan. Oh ini berarti semua ilmu ini menyimpang, ini menyimpang, ini menyimpang. Padahal memang dalam perjalanannya ada begitu, tapi ulama meluruskan tentang itu. Jadi jangankan dalam bidang tasawuf, dalam bidang sejarah, dalam bidang tafsir, dalam bidang akidah pernah ada penyimpangan. Makanya muncul Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sampai muncul akhirnya Abu Hasan Al-Asy'ari dengan meluruskan semuanya dengan konsep ahli sunnah wal jamaah. Jadi begitu Pak. Makanya kalau kita paham sejarah terkait dengan polemik keagamaan terkait hari ini pun kita akan bisa melacak sebetulnya. Ini nanti arahnya kemana, ini arahnya kemana. Karena yang namanya sejarah itu sajarotun. Dia seperti pohon, ya tumbuh, tumbang, tumbuh lagi. Yang hanya pemainnya saja yang berbeda, tetapi prinsip dasar dan substansinya sebetulnya sama. Nah jadi begitu sebetulnya. Nah jadi ini yang kedua ya. Jadi artinya yuk kita sambungkan. Bagaimana cara menyambungkannya adalah dengan cara apa? Salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasallamu minni wa taqabbal. Sampaikan aku ke Ramadan ya Allah. Sampaikan Ramadan ke dalam hatiku sehingga apa? Ada chemistry antara ruh kita dengan ruh Ramadan. Kalau sudah ada chemistry ngobrol juga betah. Kita kan kalau dengan sahabat ada chemistry Pak. Ngobrol 2 jam itu gak kerasa. Tapi kalau nggak ada chemistry 2 menit juga terasa 2 jam kan? Nggak betah kadang-kadang kita ngobrol juga, nggak nyambung. Makanya banyak orang yang di Ramadan itu nggak betah, jangan-jangan nggak ada chemistry antara ruhnya dengan ruh Ramadan. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya bacakan satu lagi. Kenapa harus gembira dengan Ramadan? Kata Ibnu Rajab begini, bulu syahri Ramadan wasyamuhu nikmatun azimatun alaman akbarahullahu alaihi. Jadi kenapa para sahabat itu sampai 6 bulan minta sama Allah agar dimasukkan ke dalam Ramadan, disampaikan ke Ramadan? Karena begini kata Ibnu Rajab, bulu syahri Ramadan wasyamuhu nikmatun azimatun alaman akbarahullahu alaihi. Orang yang disampaikan ke Ramadan itu adalah orang yang bisa diberikan oleh Allah kenikmatan yang sangat besar, nikmatun azimah. Jadi orang yang dikasih hidup ke Ramadan, disampaikan umurnya ke Ramadan, kata Ibnu Rajab adalah nikmatun azimatun. Dia sedang dikasih nikmat yang sangat besar. Kenapa? Wa yadullu alaihi hadisun salasa alladhi istusqida isnani minhum thumma mata khalsun ala firasi ba'dahuma. Dia berdalil Ibnu Rajab dengan hadis tentang 3 orang sahabat Nabi. Ada 3 orang sahabat Nabi, katakanlah bestie, yang dalam semua kebaikan 3 orang ini selalu saling support, tidak pernah ketinggalan. Suatu saat 3 orang ini ikut perang bersama Nabi. Dalam perang itu ustus hida isnani minhu, 2 orang gugur, tapi 1 orang selamat. 2 orang gugur meninggal, kemudian 1 orang selamat. Huma mata salisun ala firosi ba'dahuma. 1 tahun kemudian sahabat yang satu ini meninggal, tapi meninggalnya bukan sedang perang. Ala firosi, meninggalnya di atas tempat tidurnya. Faroi fil manami sabiqun lahum. Ada sahabat Nabi yang mimpi tentang 3 orang ini. Ternyata yang masuk surga duluan, yang meninggal belakangan, itu pun meninggalnya di tempat tidurnya. Menurut logika kita harusnya masuk surga yang mana duluan Pak kira-kira? Yang syahid yang berdua, harusnya kan itu. Makanya dia bingung, dia heran.
Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan tentang itu, maka Nabi menjawab. Apa kata Nabi begini? Alaysa shalla ba'dahu makada wa kada salatan wa adraka Ramadan fasamahu walladhi nafsi biyadihi inna bainahuma la ab'ada mimma bainas samai wal ardi. Kata Rasul, alaysa shalla ba'dahu makada wa kada salatan. Fulan, bukankah setelah dia dipanjangkan umur, dia memperbanyak sholat ini dan sholat itu? Wa adraka Ramadan fasamahu, dan Allah pertemukan dia dengan Ramadan, dia puasa, dia beramal di Ramadan. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman Allah. Inna bainahuma la ab'ada mimma bainas samai wal ardi, sesungguhnya jarak antara yang satu dengan dua sahabatnya di sorga seperti jarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Jadi orang yang dikasih hidup di Ramadan itu dia dikasih nikmat yang besar. Itu sebabnya kenapa umat-umat terdahulu, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa mati duluan, hidup duluan. Tapi bab antri di padang mahsyar kita yang depanan, bab masuk surga kita yang duluan. Kita itu dengan Ramadan akselerasi. Jadi kenapa umat Rasulullah hidup paling belakangan, mati paling belakangan, bab antri di baris yang paling depan, masuk surga paling duluan. Kita punya orang dalam, Rasulullah orang dalamnya kita muda. Iya, kita mah enak makanya. Makanya jadi umat Rasulullah itu Masya Allah. Jadi kalau kita, ini baru saya baca setengah halaman, Pak, satu halaman ini tentang bagaimana dasarnya Ramadan. Dasarnya tentang Ramadan, begitu. Makanya kita jangan biasa-biasa aja mau dimasuk dihidupkan ke Ramadan, jangan biasa-biasa aja. Sahabat itu 6 bulan, Pak, bahagianya. Padahal mereka orang-orang yang terlatih. Ibarat begini kita kadang-kadang, Pak, kalau misalkan pasukan ini apa, Paskibra, pasukan TNI, Kopassus apa, mereka mau Agustusan, padahal mereka kerjaannya baris berbaris, tapi mereka latihan 4 bulan sebelum Agustusan. Tapi kalau misalkan Agustusan RW, besok mau Agustus, latihan mau naikin benderanya 2 hari sebelumnya gitu. Atau pantas pas naikin benderanya kebalik kadang-kadang. Nggak naik bahkan kadang-kadang. Kita kadang-kadang udah nggak biasa baris berbaris, besok Agustus mau naikin bendera, latihannya baru 2 hari. Orang yang terlatih 4 bulan sebelum Agustusan sudah apa? Para sahabat jangan dipertanyakan lagi imannya, nggak dipernah 6 bulan persiapan. Kita yang udah model sahabat tenang-tenang saja lah, Bah, pokoknya gitu. Jadi ruh kita itu harus dibangunkan, harus dihidupkan ruh kita itu. Kan begitu. Karena saya sering mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha, kata saya itu kan. Ya ayyuha itu kan, ya itu kan huruf nida. Huruf nida itu huruf panggilan, itu di situ ada 3. Ada ya, ada ayu, ada ha. Kalau kata siapa? Kalau kata Ali bin Abi Thalib, ya nida'ur ruh, ayu nida'ul qalbi, ha nida'un nafsi. Jadi kalau ya ayu, wahai ruh, wahai hati, wahai jiwa orang-orang yang beriman. Jadi dari diri orang yang beriman yang dipanggil itu apa? Ruhnya, hatinya, jiwanya, bukan semata-mata fisiknya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi puasa kita, mari kita siapkan ruh, jiwa, dan diri kita, bukan semata-mata kita menyiapkan tentang fisik kita. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan. Ramadan sampai ke dalam hati kita. Kita sehat, panjang umur, banyak rezeki, sehingga kita mampu mengoptimalisasikan setiap detik, menit, jam, hari bulan Ramadan. Sambut dia dengan marhaban ya Ramadan. Tarhib, jangan tarhib. Tarhib menyambut dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Tarhib Ramadan sebagai intimidasi dan teror serta ancaman bahaya. Kalau bapak ibu nggak bahagia, berarti bapak menganggap Ramadan sebagai ancaman. Makanya tidak ada korma dan sirup, seri we arek menghadapi Ramadan. Seri bahagia. Insya Allah. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf lahir batin ya. Dalam rangka menyiapkan ruh, kita harus banyak istighfar, banyak taubat, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah ridhoi, agar Allah berkahi, agar Allah jaga dan panjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu bi sahabati Rasulillah ajma'in. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma awwaluha salahan wa awsatuha najahan wa akhiruha falahan wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan maghfura. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Barang-barang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan ke dalam hati kami, dan terimalah amalan-amalan kami selama bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.